Kalau misal membahas soal capek, itu nggak ada habisnya ya. Kadang kalau misal mau bilang capek terus, tandanya ngeluh terus. Padahal setiap orang tuh memiliki rasa capeknya tersendiri. Setiap orang tuh punya rasa capeknya tersendiri. Dan kalaupun aku selalu bilang, aku capek, dan aku capek. Pasti mereka-mereka yang gak paham gimana rasanya jadi aku, mereka akan berpendapat bahwa aku adalah seseorang yang banyak ngeluhnya. Sebenarnya aku gak ngeluh, cuma memang pasti kita akan merasakan dimana kita ada di fase bener-bener capek banget. Capek yang gak bisa diungkapin. Capek tapi harus tetap kuat. Fisik udah lelah, semuanya udah capek, tapi keadaan dan semuanya bikin kamu tuh harus tetap kuat dan tetap semangat untuk menjalani hari. Menjadi support system terbaik untuk diri sendiri, menyemangati diri sendiri ketika sedang down, itu tidak semudah itu untuk dilakukan. Dan memberikan support system terbaik untuk diri sendiri juga pasti itu rasanya melelahkan juga. Apalagi buat kamu yang udah terlalu sering ada untuk orang lain, menjadi tempat cerita untuk orang lain. Tapi ketika diri sendiri sedang kenapa-napa, kamu hanya bisa membohongi diri kamu sendiri. Membohongi bahwa semuanya tuh terlihat baik-baik aja, padahal aslinya kenapa-napa. Hari ini lagi capek banget gak? Kalau misal lagi capek, tenangin diri kamu ya. Dengerin episode ini. Dan aku akan nemenin kamu supaya kamu gak ngerasain rasa capeknya tersendiri. Supaya kamu gak harus ngerasain bebannya kamu sendiri. Semoga di setiap podcast aku bawakan tuh bisa menjadi teman tidur terbaik kamu dan teman ketika di malam hari ya. Hai semuanya. Semoga hari ini keadaannya dalam keadaan baik. Ya walaupun setiap hari yang kita lakuin tuh gak akan selalu berakhir baik ya. Karena pasti ada aja hal-hal yang bikin capek, bikin gak enak. Entah itu dari orang sekitar atau lain sebagainya. Ya mau bagaimanapun juga, kehidupan udah seperti itu. Apa yang down dalam kehidupan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Jadi kalau misalnya hari kamu ngerasa hari ini gak baik, kita juga gak tahu apakah besok dan seterusnya hari kamu akan berakhir seperti ini atau tidak. Jadi cukup jalani aja apa yang seharusnya kamu jalani, kamu perjuangin, dan apa-apa yang udah terjadi sama diri kamu itu udah Tuhan yang mengatur, dan kita sebagai manusia cukup menjalaninya aja. Fighting. Kalau misalnya hari ini keadaan lagi kurang baik, memang ketika kamu dalam keadaan kurang baik, kamu tuh tipikal orang yang mungkin gak bisa untuk cerita ya sama orang lain. Bahkan sekalipun ditanya sama orang, hey, kenapa? Pasti kamu selalu bilang, gak apa-apa. Gak apa-apa dengan raut muka yang datar, ataupun dengan raut muka yang penuh senyuman, tapi senyuman itu menandakan senyuman kepalsuan kamu. Kamu berusaha untuk memberikan wajah yang ceria di hadapan semua orang, supaya mereka gak tahu, dan supaya kamu bisa membohongi mereka semua di balik senyuman yang kamu berikan itu. Karena mereka semua gak akan paham, dan mereka gak tahu apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Begitu berat ya? Begitu sulit ya rasanya menghadapi semuanya seorang diri. Begitu capek ya rasanya. Kalau misalnya hari ini lagi capek, kamu jangan terus-terus neken diri kamu ya. Kamu coba untuk kasih space, kasih ruang untuk diri kamu. Kenapa aku bilang gini? Karena gak selamanya kamu kuat, itu akan selamanya kuat. Kamu hanya manusia biasa. Kamu boleh kok ngerasa capek. Kamu boleh ngerasa pengen nangis. It's okay, gak apa-apa. Gak ada yang salah. Baik laki-laki maupun perempuan,
Aku nih pengen jawab lagi di sini ya. Karena banyak banget yang suka tanya, kalau laki-laki nangis tandanya lemah gak kak? Kalau perempuan nangis tandanya cengeng gak kak? Aku cuma mau bilang, baik laki-laki maupun perempuan, kita semua itu punya perasaan, kita punya hati, kita punya rasa capek. Wajar kalau misalnya mau pengen nangis cuma untuk ngelegain supaya semuanya tuh gak terlalu ngerasa terbebani. Jadi jangan berpendapat bahwa dengan kamu menangis itu menandakan kalau kamu tuh lemah. Kalau misal kamu menangis, itu tandanya apa yang kamu rasakan saat ini tuh udah begitu berat. Mulut kamu tak lagi mampu berbicara. Semua terlihat bungkam, diam, tanpa bahasa. Tapi matamu lah yang menjawab itu semua. Dari air mata itu yang turun, yang keluar dari mata kamu, ialah yang menjawab bahwa keadaan kamu sedang tidak baik-baik aja. Memang gak mudah untuk menyemangati diri sendiri, berjuang sendiri, padahal keadaannya tuh udah bikin kamu capek banget. Kamu udah capek, kamu udah lelah sekali rasanya. Tapi secapek-capeknya kamu harus tetap kuat. Kuat untuk semua hal yang sedang kamu jalani saat ini. Kalau misal kamu menyerah, berarti semuanya selesai. Dan perjalanan kehidupan kamu gak akan stuck sampai di sini. Perjalanan kamu masih panjang. Dan menyerah bukanlah solusi terbaik untuk memecahkan sebuah masalah. Mungkin dengan kamu memilih untuk menyerah, itu akan menyelesaikan permasalahan. Justru enggak. Justru hal itu ada hal dimana ya, berarti kamu tandanya menyerah sama keadaan kamu. Padahal kamu juga gak akan tahu hadiah apa yang sedang Tuhan persiapkan di ujung dan di akhir perjuangan kamu nanti. Coba sekarang, aku mau bantu kamu supaya kamu gak terlalu nahan rasa sesak di dada. Kadang kan terlalu banyak apa-apa yang dirasa, luka dan lain sebagainya itu cuma bisa disimpan sendiri ya. Dirasain sendiri dan ditahan seorang diri. Alhasil rasanya begitu nyesek sekali dan gak bisa untuk dikeluarin. Dan kalaupun mau dikeluarin, pasti bingung harus cerita ke siapa, mulai dari mana. Jangan kan buat cerita, mikirin mulai dari mana. Bahkan mau memulai aja tuh pasti rasanya udah sedih banget rasanya. Pasti air mata itu udah mengalir duluan, ya gak sih? Kamu orang yang seperti itu enggak? Tapi kadang ya kebanyakan kalau misal orang yang susah buat cerita gitu, terus kalinya dia pengen banget cerita, itu kalimatnya tuh belum sempat keluar, tapi udah nangis duluan. Dan itu sih yang aku temui di orang-orang sekitar aku, rata-rata seperti itu. Tapi gak apa-apa, air mata juga bukan menandakan lemah atau cengeng kok. Karena memang ada banyak hal yang emang gak bisa untuk diungkapkan. Mungkin udah terlalu dalam, terlalu banyak yang dirasain sendiri, dan ya udah ketika mau diungkapin malah udah sedih duluan. Kuat tapi capek. Capek tapi harus tetap kuat. Coba dari dua kalimat itu, kalimat yang harus aku lakuin setiap hari. Sejujurnya aku rasa itu capek banget. Kalau terus-menerus bilang capek, pasti dibilang punya hidup gak pernah bersyukur. Makanya kerjanya ngeluh terus. Hidup tuh nikmatin aja, jalanin aja. Kalau kayak gitu terus, ngeluh terus, gimana caranya mau menikmati hidup? Itu kata sebagian orang. Dan mereka juga suka bilang bahwa dengan cara kita menikmati hidup ya udah terima aja. Iya, memang belajar menerima itu adalah hal yang penting. Cuman setiap orang tuh punya problemnya tersendiri. Mungkin mereka bisa berbicara seperti itu, tapi mereka nggak tahu apa yang sedang aku rasakan. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya tuh menjadi aku itu adalah hal yang tidak mudah. Mungkin aku seringkali
ngasih sifat dan sikap di hadapan mereka, dimana ya seolah tuh aku adalah seseorang yang baik-baik aja. Aku selalu bisa memberikan tempat nyaman untuk orang lain, tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya tuh ada banyak hal yang udah aku rasain sendiri, aku tampung sendiri, dan setiap malam aku cuma bisa overthinking sendiri, memikirkan kehidupan aku sendiri, keadaannya seperti ini, dan banyak hal lain yang sedang aku pikirkan seorang diri. Kalaupun mau bilang capek, mungkin udah beribu-ribu dan bahkan udah tak terhitung kalimat capek yang selalu aja ingin aku keluarkan. Tapi aku milih untuk ya udahlah aja. Lebih memilih nerima apapun yang terjadi, karena bagaimanapun semua itu udah kehendak Tuhan. Dan kalaupun aku bilang capek terus, aku cuma tidak ingin dinilai sebagai manusia yang kurang bersyukur karena banyak mengeluhnya. Padahal dengan aku bilang aku capek, itu rasanya setidaknya udah melegakan hati aku yang sedang aku rasakan saat ini. Orang lain gak tahu apa yang sedang aku rasakan. Mereka cuma bisa berpendapat dan menilai bahwasanya setiap orang yang selalu mengeluarkan kalimat capeknya itu adalah orang-orang yang gak pernah bersyukur, orang-orang yang selalu mengeluh. Padahal setiap manusia tuh punya permasalahan sendiri. Setiap manusia tuh, mereka semua hanya orang-orang biasa. Begitupun dengan aku hanya manusia biasa. Wajar kalau misalnya aku ngerasa capek, wajar kalau misalnya aku ngerasa lelah banget. Wajar kan? Mencoba untuk terus kuat, tapi nyatanya capek juga. Rasanya udah begitu capek, tapi harus tetap kuat. Ternyata berpura-pura terus itu gak enak ya. Berpura-pura baik-baik aja dan berpura-pura seolah semuanya terlihat everything's gonna be okay. Aku selalu bisa menutupi semua itu. Aku yang selalu memanipulatif keadaan aku sendiri di hadapan semua orang, hingga mereka gak bisa ada yang tahu keadaan aslinya aku seperti apa. Bahkan kalaupun untuk diungkapin rasanya kayak percuma juga. Percuma karena ya tidak ada seseorang yang benar-benar tulus dan mau untuk menjadi pendengar dan menjadi tempat untuk aku bersandar. Saat ini aku rasain, aku gak tahu aku kenapa. Rasanya capek aja. Capek yang benar-benar capek. Capek yang gak tahu harus ngelakuin dari mana. Capek yang gak tahu harus ngedeskripsiin dan nyeritain semua itu dari mana. Rasanya semua terlihat begitu capek. Capek sama semuanya. Saking gak tahu harus ngungkapin dengan cara apa lagi, ya karena aku ngerasa aku benar-benar capek sama semuanya. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus melakukan apa lagi. Aku selalu berusaha berjuang untuk diriku sendiri. Aku selalu berusaha untuk memberikan support system terbaik untuk diri sendiri. Tapi nyatanya aku juga hanya manusia biasa. Aku tidak selamanya aku bisa merasa kuat, Tuhan. Tidak selamanya aku bisa terus-menerus terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Tidak selamanya aku terus-menerus memakai topeng yang sama. Tidak selamanya aku terus-menerus memberikan senyuman kepalsuan di hadapan mereka semua. Aku juga punya rasa capek aku tersendiri. Mereka gak tahu capeknya aku seperti apa. Mereka gak tahu apa yang udah aku lewati dan apa yang udah aku perjuangin sejauh ini. Aku kuat kok. Aku kuat. Semakin lama aku kuat, berarti semakin banyak hal-hal yang udah harus aku korbanin. Dan banyak hal yang harus aku tutupi dari semua orang. Dan dari banyak hal itu, aku cuma mau bilang ke diri aku sendiri, aku bersyukur. Bersyukur banget. Karena di balik keadaan aku yang begitu pelik, Tuhan memberikan aku kekuatan hingga aku bisa bertahan sampai hari ini. Ya walaupun rasanya tuh
bener-bener capek banget. Tapi secapek apapun aku harus tetap kuat dan tetap memberikan support system terbaik untuk diriku sendiri. Karena aku mau minta siapa? Karena orang lain belum tentu paham sama yang aku butuhkan. Dan yang akan selalu ada untuk aku, yaitu diri aku sendiri. Hey, kamu pasti hari ini perasaannya lagi capek banget ya. Kadang kalau misalnya orang lagi capek tuh bingung harus ngomong dari mana. Pokoknya intinya semuanya tuh capek aja rasanya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Jangan terlalu neken diri kamu terus. Kamu mungkin bisa bilang ke semua orang, ke diri kamu sendiri bahwa aku kuat. Ya, aku kuat. Gak apa-apa dan gak apa-apa terus. Tapi coba deh sesekali kamu jujur sama diri kamu sendiri. Bahwasanya di dalam hati kamu yang paling dalam, pasti kamu rasanya capek kan? Capek pura-pura terus, capek gak apa-apa terus, dan capek untuk membohongi semua orang. Rasanya pengen banget kan keluar dari zona itu. Rasanya pengen banget kan menjadi seseorang yang tanpa kebohongan sedikit pun. Semakin dewasa, orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Dan cukup ditahan sendiri, dipendam sendiri, tapi lama-lama capek juga kan rasanya. Udah ya, jangan terus bohongin diri kamu terus. Pelan-pelan coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kamu terus-menerus seperti itu, kapan kamu mau memberikan ruang untuk diri kamu sendiri? Kamu juga perlu memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Karena gak selamanya tuh kamu bisa terus kuat. Secapek-capeknya kamu, pasti kamu akan ada di titik dimana kamu ngerasa bener-bener down banget. Ya kan? Dan aku seneng kok kalau misalnya aku bisa menjadi teman buat kamu. Ya walaupun hanya sekedar konten ya, supaya kamu gak ngerasa sendirian, kamu gak ngerasa OVT sendiri. Capek kan kadang memikirkan hal-hal yang dimana mungkin otak kita tuh perlu istirahat, tapi kamu paksain diri kamu untuk mikirin hal-hal itu. Coba untuk lebih ini ya, lebih handle, maksudnya lebih nge-handle. Maksudnya coba untuk lebih handle diri kamu sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan banyak kok hal yang bisa bikin kamu pelan-pelan tuh bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Yang terpenting, hal itu tuh hal yang dimana bikin diri kamu lega setelahnya. Yang penting gak bikin diri kamu tuh terlalu neken gitu loh. Jadi jangan terlalu kerasa sama diri sendiri. Walaupun kamu ngerasa kamu kuat, sekuat apapun seseorang, pasti akan ada titik dia ngerasa capek banget. Capek sama semuanya, capek sama apa yang sedang dia jalani saat ini. Pasti kita akan ngerasain hal itu. Dan kalau misalnya kamu lagi ngerasain hal itu, tetap semangat menjalani hari. Aku emang gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Aku cuma bisa mensupport kamu dan memberikan semangat dari jauh buat kamu, supaya kamu bisa terus menyemangati diri kamu sendiri dan menjadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke? Dan jangan terlalu mikirin orang lain tuh mau seperti ini, seperti itu, gak usah. Yang penting tuh kamu kuat seorang diri, itu kamu udah hebat banget. Jadilah kuat untuk diri kamu sendiri dan jadilah terbaik menurut versimu sendiri. Iya, aku tahu kok. Pasti rasanya capek banget. Capek tapi harus tetap kuat. Yaitu kamu harus terus-menerus membohongi diri kamu terus. Gak apa-apa. Selagi kamu ngerasa kamu bersikap seperti itu, kamu fine-fine aja, gak apa-apa. Tapi kamu juga perlu ya untuk jujur sama diri kamu sendiri. Gak perlu kok jujur sama orang lain. Kamu cukup bilang, aku capek, tapi aku bersyukur sama hidup yang sedang aku jalani. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku kekuatan hingga aku bisa bertahan sampai hari ini. Harus lebih banyak bersyukur dan menerima sama apa-apa yang terjadi. Karena kalau misalnya kita gak belajar untuk menerima, ya
Karena ini semua tuh bukan keinginan kita sebagai manusia kan. Siapa sih yang mau ngerasain kehidupan yang gak enak? Pasti setiap orang tuh pasti pengen yang terbaik. Cuman kalau emang udah jalan kehidupannya seperti ini, ya mau gak mau harus menerima. Walaupun banyak kalimat capek yang selalu aja kamu ungkapin, jangan meminta orang lain untuk mengerti apa yang kamu rasain. Mereka gak tahu gimana jadi kamu. Mereka gak tahu apa yang kamu butuhin. Cukup kamu jadi diri kamu sendiri yang kuat, yang mampu menghadapi semua hal, dan bisa menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena gak selamanya tuh orang lain bisa ada buat kamu. Karena yang akan selalu ada buat kamu, yaitu diri kamu sendiri. Secapek apapun kamu, harus tetap kuat ya untuk diri kamu sendiri. Dan kadang kalau misal kamu suka cerita sama aku, sharing, aku suka bilang kan, ya aku selalu bantu kamu untuk kamu nguatin diri kamu sendiri. Dan coba untuk lebih berpikir positif. Mana yang baik buat kamu, itu harus kamu ambil dan kamu pilih. Mana yang enggak. Dan ya kita juga harus tahu bahwa semakin dewasa tuh kehidupan tuh akan beraneka macam gitu lah jalannya. Jadi gak selama itu akan lurus terus. Bisa jadi ya kadang naik turun, karena roda ini berputar. Kalau misal kamu lagi ngerasa bahagia, berarti ya Tuhan memberikan kamu hadiah dari rasa sakit udah kamu lewati sejauh ini. Kalau Tuhan lagi memberikan kamu rasa sakit, berarti tandanya Tuhan mau kamu lebih kuat lagi dan lebih bisa untuk memberikan. Dan kalau misal Tuhan lagi memberikan kamu rasa sakit, luka, ujian, permasalahan, dan lain sebagainya, itu Tuhan mau kamu lebih kuat lagi dan lagi. Dan bisa menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Jadi ya mungkin hanya segitu yang bisa aku sampaikan di episode hari ini. Semoga bisa nemenin malam hari kamu, terus bisa menjadi teman tidur kamu seperti nama podcast ini ya, teman tidur. Dan bisa menjadi tempat di mana apa yang sedang kamu rasakan, kamu bisa merasakan lega setelah dengar episode-episode dan podcast-podcast yang aku bawakan, baik itu di YouTube maupun di Spotify. Dan aku seneng banget karena komentar dari kalian yang begitu positif. Dan maaf juga kalau misalnya aku kadang uploadnya suka lama. Dan semoga kalian selalu suka. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Aku tuh kalau di penutupan pasti suka bilang kan, makasih udah support aku. Karena seberuntung itu dan sebersyukur itu aku punya kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa juga ya untuk dengerin episode terbaru yang tersedia di Spotify. Kalian bisa cek aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow ya, supaya podcast aku di Spotify juga bisa berkembang. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku. Linknya semuanya ada di deskripsi. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Dah.